Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita berada memasuki awal bulan Safar. Ini udah di bulan Safar saat ini ya. Karena itu banyakin juga kita untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita melanjutkan kajian kitab kita pada minggu yang lalu di dalam kajian kitab adab yang dikarang oleh Sayyid Muhammad Amin bin Idrus bin Syekh Abu Bakar, di mana pembahasan minggu yang lalu tentang bagaimana adab daripada tuan rumah maupun kita bertamu maupun tuan rumahnya. Nah, sekarang kita bahas tentang adab yang tidak kalah pentingnya juga di dalam pembahasan kitab ini, yaitu adab bertetangga. Nah, ini penting nih, adab bertetangga ya. Di antaranya dikatakan oleh di dalam kitab Sayyid Muhammad Amin bin Idrus bin Syekh Abu Bakar yang dimana dinukil daripada kajian kitab Al-Habib Zain bin Sumit Madinah, di antaranya di antara adab-adab bertetangga yang pertama yaitu tidak menyinggung perasaan tetangga dengan perkataan ataupun perbuatan. Artinya jangan ngisengin atau jangan membuat kesel tetangga ataupun yang lainnya ya, perasaan tetangganya. Karena hukumnya adalah haram. Berdasarkan daripada hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. 3 kali Nabi mengatakan. Ya. Qila, wa man ya Rasulullah? Ketika siapa ya Rasulullah? Sampai demi Allah tidak beriman, sampai 3 kali Rasulullah ngomong. Kata Rasulullah, qala alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu, yaitu seorang yang tetangganya tidak merasa aman daripada gangguan. Ya, jadi sampai 3 kali Nabi mengingatkan, ya, seorang yang tetangganya tidak merasa tetangganya ini tidak merasa aman daripada gangguan. Jadi jangan kita ini kalau bertetangga kadang-kadang suka ada yang jahil. Ada nggak yang begitu? Ibu-ibu nih kalau ngurusan gini nih. Ya, jangan ada yang iseng atau jahil atau bahasanya kita nih jahat sama tetangga. Apalagi bersumber daripada kejahatannya daripada yang paling penting yaitu ini. Apa ini? Mulut kita. Jangan ghibah, jangan namimah, jangan ngomongin orang. Ya kan, ini ada tetangga lewat, keluar masuk salah mulut tetangganya. Tetangga beli motor baru diomongin. Tetangga pulang bawa belanjaan diomongin. Ada nggak yang begitu? Atau zaman sekarang, kalau zaman dulu kan ibu-ibu ke pasar bawa teng-tengannya banyak. Zaman sekarang nggak perlu, ibu-ibunya nggak keluar rumah, tapi tiap hari paketan datang mulu. Ya kan? Kurir baik dari Tokopedia, Shopee ataupun yang lainnya segala macam. Wah, nih orang belanja mulu, padahal mungkin lagi nyari yang murah. Kalau dia ke pasar belinya mahal, ini belinya bisa sedikit, dikit-dikit kan alhamdulillah murah buat kebutuhan rumah tangga. Kita nggak tahu, mungkin di dalamnya lagi butuh, sabunnya lagi habis, berasnya habis atau yang lainnya. Atau segala macam nih, jangan diomongin. Walaupun terkait hukum jual belinya kita lihat, kadang-kadang tetangga warungnya kesian nggak laku, itu lain cerita nanti. Tapi ini jangan ghibah, jangan ngomongin orang. Ada nggak yang begitu? Ada nggak Bu? Bu, yang kencang Bu, ada nggak? Wah, kompak tuh. Nah, jangan ini jangan kita jahatin tetangga. Tetangga jalan sedikit diomongin, tetangganya jalan liburan lagi, memang mungkin lagi ada cutinya kantornya, dia pengen ajak anak-anaknya jalan, diomongin jalan mulu. Mungkin kerjaannya juga kadang-kadang ada orang yang punya kerjaan, ada kita punya saudara yang kerjaan emang tiap hari jalan. Bahkan saat ini ada banyak orang yang punya kerjaan nih, yang suka kayak konten kreator atau yang suka bikin vlog. Kadang-kadang vlognya itu tentang suasana pemandangan dia ngirim nyari vlog di daerah-daerah tertentu, destinasi wisata atau kuliner. Dia jalan-jalan mulu, dari situ dia nyari duit. Bukan jalan-jalan kerjanya sambil liburan. Itu rezeki orang, jangan diomongin. Justru kalau ada tetangganya baik, tetangganya maju, katakan alhamdulillah, mudah-mudahan membawa berkah buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jangan diomongin ya. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak mengganggu keluarga tetangganya atau pembantunya, ataupun tidak merusak barang milik tetangganya juga. Jangan merusak nih, barang tetangga dirusak. Ada nggak yang begitu? Kadang-kadang sampai jahat.
ya kan, dirusakin, nauzubillah. Yang berikutnya, nah ini kata di dalam kitab adab ini Habib Zain Smith mengingatkan mempelajari hak bertetangga sebagaimana telah dijelaskan oleh Rasulullah. Di dalam hadisnya ya Nabi mengatakan di dalam inna min haqqi jari ala jarihi. Sesungguhnya di antara hak-hak tetangga atas tetangga yaitu apa? Yang pertama, iza marida ayyaudu. Jika dia sakit maka hendaknya tengokin, jenguk. Kalau ada tetangga sakit, doain, tengokin kalau kita sempat. Kalau sakitnya memang bisa ditengokin, kalau nggak bisa ditengokin, doain. Jangan orang sakit disumpahin. Ada nggak yang begitu? Insya Allah nggak ada, jamaah hadroh nggak ada. Amin, insya Allah nggak ada. Jangan didoain orang sakit disumpahin biar cepet-cepet mati. Nauzubillah. Ya kan? Kemudian, nah ini ada yang dendam nih kata Ustaz Fahri, benar. Dia dendam nih mau kesel. Nah itu kan tadi mulutnya dari mulut, ghibah, namimah masuk ke dalam hati jadi apa? Jadi riya, takabur, jadi hasud. Begitu dia hasud ada tetangganya lagi sakit, kesempatan nih. Udah. Sekalian bukan didoain malah disumpahin, nauzubillah. Nah, kemudian wa idza mata, jika meninggal hendaklah dia ikut nyolatin atau bahkan kalau memang dia ikut ikut proses jenazahnya di situ, bantuin. Kalau ada tetangganya meninggal bantuin. Biasa kalau paling enggak tetangga kita nih kalau ada yang meninggal paling enggak bantuin. Rumahnya kan mau bebenah segala macem, buat nerima tamu mau dirapiin, buat orang-orang takziah bantuin. Jangan kayak nggak peduli tetangganya meninggal. Akhirnya begitu kita meninggal nggak ada yang nolongin. Betapa banyak orang yang nggak pernah bersosialisasi bertetangga dengan baik, begitu meninggal nggak ditolongin. Ada nggak yang begitu? Tetangganya pada malas. Kenapa? Karena silaturahminya nggak baik. Nah makanya tadi kata Nabi, ayo haknya kalau mati ikutin takziah. Kalau dia sakit tengokin. Kemudian yang berikutnya ya, jika dia akan meminjam sesuatu maka pinjamilah kalau kita mau. Ya, kalau kita sanggup kita bisa meminjemin. Misalnya tetangga lagi ada butuh mau acara, mau pinjam misalnya barang tertentu. Kalau emang kita lagi nggak pakai itu barang dan memang tetangganya kita lihat orang yang amanah, ya silakan, jangan dipersulit. Kadang-kadang sama tetangga sendiri nggak mau, ya kan? Nggak mau diapain? Nggak mau dipinjemin. Gini kan orang yang jauh, baik, akhirnya ketipu sama yang jauh. Ada nggak yang begitu? Sama tetangganya minjem lagi butuh, memang bener-bener minjem buat acara, misalnya lagi mau ada keriaan, minta tolong dong pinjem, atau pinjem parkiran deh paling nggak ini yang ada nih kadang-kadang nih nggak dikasih. Tapi kalau buat orang lain dikasih, bahkan buat orang naruh maksiat buat ini dikasih. Tetangganya mau hajatan, mau bikin tahlilan, pinjem nggak. Jadi kan buat dangdutan dikasih panggung. Nah ini jangan. Ya. Kemudian yang berikutnya, ya, jika dia tertimpa musibah, bantu musibahnya. Nah ini penting. Ini penting nih kalau ada musibah, bantu. Sebisa mungkin kita bantu. Ya, bukan makanya kayak zaman sekarang ada musibah, nih karena pengaruh apa nih? Handphone. Ada kebakaran, ada hal tertentu, bukannya ditolongin, malah ngapain? Malah divideoin, bikin status, malah banyak loh sekarang. Berapa banyak coba sekarang lagi kebakaran nih, tetangganya bukannya bantuin malah ngapain? Wah ada kebakaran, biar bikin cepat ngupload dia yang paling pertama, masukin beritanya. Bukannya nolongin orang lagi butuh air, masukin siram tuh kebakaran, malah main handphone. Nah ini penting nih kalau ada musibah. Ya, jangan sampai kita bertetangga nggak pernah mau saling membantu. Ini kalau ada musibah, nanti kalau kita kena musibah diri kita, di rumah tangga kita berat. Ya, ini Ustaz Aksa tahu nih, bersama relawan FPI banyak terjun di tempat-tempat lokasi musibah bencana alam. Orang kalau udah kena bencana alam nggak mikir tuh mau kaya, mau miskin, semua kena. Bagaimana rumahnya hancur? Bagaimana kalau dia sehari-hari dia nggak bersosialisasi sama tetangganya jahat? Kira-kira tetangganya kadang-kadang mau bantu nggak bisa, jadi nggak mau dibantu sama tetangganya. Makanya yuk Nabi ngajarin saling sama-sama berbuat baik. Ya. Yang berikutnya, ya, kalau tertimpa musibah, ya, kemudian yang berikutnya yang keempat yaitu berziarah ke rumah tetangga pada jangka waktu tertentu atau silaturahmi ke rumah tetangga. Ya.
zur riban tasdadu hubban, ya. Berkunjunglah pada setiap jangka waktu tertentu, niscaya akan bertambah rasa kecintaan kita. Jadi kalau ini ada silaturahmi, kalau lagi kosong silaturahmi, bukan gosip. Kayak yang kemarin kita bahas nih, bertamu bukan untuk ghibah tapi untuk silaturahmi. Ya, insya Allah kalau sekaling dekat, ya ini penting. Ya, al-agrabun aula bil ma'ruf, yang terdekat yang utama. Makanya nanti kita bahas minggu depan, kita lanjutkan lagi ya. Makanya dalam konsep infak, sedekah, zakat, kurban, setelah zakat bagi yang wajib ada 8 golongan, pemberiannya itu yang dekat dulu. Yang dekat apa? Keluarga terdekat. Kita nih kalau ada rezeki mau ngasih masjid, musola, atau mau ngasih tetangga kita atau mau ngasih fakir miskin, kasih dulu yang terdekat. Terdekat apa? Terdekat yang pertama keluarga. Setelah keluarga tetangga. Jangan nyumbang ke yang jauh disumbang, yang dekat nggak pernah disumbang. Ngasih misalnya hewan kurban, dia ngasih kurban di mana-mana terkenal namanya, tetangganya dia nggak pernah kasih, masjid musola dekatnya dia. Ada nggak yang begitu? Bantu kemana-mana namanya harum, tetangganya dia nggak pernah bantu, keluarga terdekatnya dia nggak pernah bantu. Makanya al-agrabun aula bil ma'ruf. Maksudnya apa? Kalau kita ada musibah, kita ada sakit, kita ada meninggal atau ada musibah, yang paling bantu pertama yang terdekat, tetangga. Kalau ada kebakaran nggak mungkin nelpon keluarga yang jauh dulu, tetangga dulu. Keluarga kita tiba-tiba nauzubillah min dzalik di rumah sakratul maut, kita bingung sendirian, minta bantuin siapa? Selain nelpon keluarga, tetangga dulu, ketok-ketok, bantuin dong, liatin lagi lahiran, nggak sempat bawa ke rumah sakit, ke bidan, mau manggilnya nggak sempat, tetangganya nganterin naik motor, atau kadang-kadang yang manggilin bidannya tetangganya, bawain dokternya. Ini penting, makanya hak-hak bertetangga ini penting. Jangan pernah, ini hal sepele, tapi kadang-kadang kalau kita nanti kena di diri kita akan tahu itu rasanya. Makanya bertetanggalah yang baik. Insya Allah kalau kita baik, berapa banyak yang orang silaturahmi bertetangganya baik, begitu dia ada musibah atau ada hal tertentu gampang dibantuin. Banyak kok di sini di masyarakat Tanjung Barat. Jadi kalau lagi ada mau bikin perayaan, mau bikin ada yang tahlilan atau bikin pesta pernikahan, mau bikin acara, atau pas lagi ada musibah meninggal, atau pas lagi sakit, tetangganya semua pada bantuin bergotong royong. Kenapa? Karena silaturahminya ini orang baik. Begitu dia ada sesuatu hal, gampang tetangganya pada bantuin semua, enteng tangannya. Tapi coba kalau yang malas, didiemin aja. Bahkan kadang-kadang sampai ada yang nauzubillah ada di beberapa tempat yang sampai ini orang sakit nggak ada yang tahu nih, sampai meninggalnya nggak ada yang tahu karena nggak pernah mau bertetangga. Sampai jenazah ini meninggal 1 hari 2 hari, tetangga bingung, bau busuk, nggak pernah mau bertetangga sama sekitarnya, tertutup. Ada ini kejadian. Makanya yuk mari kita jadi bertetangga yang baik. Insya Allah minggu depan kita lanjutkan lagi sedikit demi sedikit, kajiannya masih banyak ini tentang hak bertetangga. Jadi poinnya nih ya, pada hari ini yuk jaga mulut kita, jaga akhlak adab bertetangga yang baik ya. Insya Allah kalau kita bertetangga yang baik, insya Allah akan gampang ringan urusan kita ke depannya ya. Jadi jaga mulut, dari mulut muncul ghibah, namimah, muncul lagi sifat riya, takabur, sombong, nanti hasud dan segala macamnya. Ya, jadi mulai sekarang stop, hindarin tuh ghibah, namimah atau rasa hasud. Tetangganya punya kenikmatan, alhamdulillah. Mudah-mudahan besok merembet kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan keberkahan baca kitab adab ini menjadikan kita makin baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup pertemuan kita. Sebelumnya kita baca suratul Fatihah dulu. Kami mohon baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan doakan agar Yayasan As-Saadah dapat istiqomah di jalan Allah ya, baik dewan gurunya, murid-muridnya, para ustadz, para habaib yang ngajar ya, dan semua remaja dan semua jamaah yang terlibat dalam mengurus masjid madrasah ya, diberikan kemudahan dan istiqomah, dan mudah-mudahan proses renovasi plafon masjid dapat berjalan dengan lancar. Dan ini di rumah kita lagi bikin kanopi ini biar gampang, mudah-mudahan minggu depan bisa selesai, bisa jamaah hadroh, bisa gampang, yang laki bisa nggak kehujanan, adem, kita pasangin kipas dan segala macam, jadi enak, nyaman semua. Karena makin ramai yang datang, jadi kita tambah masjidnya, kita baikin juga buat sholatnya, buat ibadah di rumahnya juga. Jadi kalau ada yang nanya, nih Habib lagi bikin kanopi buat apa? Buat mobil? Bukan, buat jamaah biar bisa ibadahnya enak, biar ngajinya, taklimnya enak di rumah ya. Jadi insya Allah juga taklim besok hari Rabu Habib Ahmad kita pindahkan tetap di rumah. Jadi sholat maghribnya di masjid,
habis itu pindah taklimnya tetap di sini. Karena kalau taklim di teras masjid berisik, ada nggak enak, kurang fokus. Jadi tetap taklim nggak libur. Kemarin taklim Kiai Abdul Razak di sini kita laksanakan, sekarang hadroh, besok Habib Ahmad tetap, walaupun renovasi sebisa mungkin tetap kita nggak libur. Ya kecuali ada sesuatu lain hal lagi yang lainnya. Ya mudah-mudahan diberikan kelancaran semua, ya sehat semua dan lancar semua prosesnya, dan mudah-mudahan persiapan nanti ke depan ini menjelang Maulid, bulan depan udah Maulid ya. Jadi kita pengen persiapan supaya Maulid biar menerima tamu dengan nyaman dan tenang. Amin ya rabbal alamin. Bitilkan niyah bi asbabi al-Fatihah. Alaihim waladdallin. Amin.